Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Nabina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa ba'd. Kita lanjutkan hadis ke 1213 ya. Hadis yang dikeluarkan Imam Al-Baihaqi dalam As-Sunan Al-Kubra, Ad-Dhiya dalam Al-Mukhtarah, dari jalan Khalid dari Al-Hasan bin Ubaidillah dari Sa'ad bin Ubaidah dari Abu Abdurrahman As-Sulami dari Ali bin Abi Thalib, ia berkata, Amarana bis-siwak, umirna bis-siwak, kita diperintahkan untuk bersiwak. Waqala, dan Nabi SAW bersabda, Innal abda idza qama yusalli atahul malak, seorang hamba apabila berdiri salat akan didatangi oleh malaikat. Faqama khalfahu yastami'ul qur'ana wa yadnu, maka malaikat ini akan berdiri di belakang orang salat tersebut mendengarkan Al-Qur'an, dan malaikat ini akan terus mendekat. Fala yazalu yastami' wa yadnu, dia terus mendengar dan mendekat, hatta yadha'afahu ala fih, sampai ia meletakkan di mulutnya, sampai malaikat ini meletakkan mulutnya di mulutnya. Fala yaqra ayatan illa kanat fi jawfil malak, tidaklah ia membaca satu ayat pun kecuali ayat itu masuk ke perutnya malaikat tersebut. Hadis ini, akhi, kata beliau, secara lahiriah tampaknya sih mauquf. Kenapa? Karena Ali mengatakan kita diperintahkan untuk bersiwak, dan ia berkata demikian. Namun, ya, ada kemungkinan dihukumi marfu dari sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Terlebih dikuatkan oleh riwayat Syu'bah dari Al Hasan bin Ubaidillah secara mauquf. Dan di situ di akhirnya disebutkan, ya, aku berkata, apakah itu berasal dari Nabi SAW? Kata Ali, ya, betul, insya Allah. Berarti ini Ali bin Abi Thalib ditanya, ya, apakah yang kau ucapkan ini berasal dari Nabi? Kata Ali, iya, insya Allah. Demikian pula Al-Asbahani meriwayatkan dan dimutabaat oleh Fudail bin Sulaiman dari Al Hasan bin Ubaidillah dengan lafaz, Ali bin Abi Thalib berkata, kita diperintahkan untuk bersiwak. Lalu Ali berkata, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda. Sehingga hadis ini, ya, dihukumi marfu. Allahu a'lam. Hadis ini menunjukkan, ya akhi, yang pertama bahwa orang yang sholat maka ia didekati oleh malaikat. Jadi ada malaikat yang Allah tugaskan khusus untuk mendengarkan dan berdiri di belakang orang yang sedang sholat. Ya. Di mana malaikat ini akan terus mendekat sampai meletakkan di mulut orang sholat tersebut. Dan tidaklah ia membaca Al-Quran kecuali ayat-ayatnya itu masuk ke dalam perutnya malaikat. Ya, Masya Allah. Hadis ini juga menunjukkan akhul Islam yang kedua, anjuran bersiwak sebelum sholat dan membaca Al-Quran. Kenapa? Karena yang pertama bahwa malaikat akan merasa terganggu dengan apa yang mengganggu anak Adam. Kata Rasulullah apa? Innal malaikata yata'adda atau tata'adda mimma yata'adda minhu banu Adam. Malaikat itu merasa terganggu dengan apa yang mengganggu anak Adam. Kalau kita terganggu dengan bau jengkol, malaikat juga sama, ya. Kalau mulut antum bau bawang, malaikat gimana mau meletakkan mulutnya di mulut antum, ya? Tiap mau diletakkan, bau jengkol, ya. Akhirnya nggak diletakkan. Supaya
malaikat itu mau meletakkan mulutnya di mulut kita, otomatis kita harus bersiwak ya akhi. Ya, menghilangkan bau-bau mulut yang ada di mulut kita. Ya. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laula an asyqa ala ummati la amartuhum bis-siwak 'inda kulli shalah." Kalau bukan karena aku khawatir memberatkan umatku, aku akan perintahkan mereka bersiwak di setiap kali mau sholat. Setiap kali mau sholat, siwak. Iya, itu disunnahkan sekali ya akhwat Islam, azakumullah wa iyyakum. Makanya ketika hendak sholat, demikian pula ketika hendak membaca Al-Quran, itu sangat ditekankan, sangat dianjurkan untuk kita bersiwak. Iya. Hadis 1214. Hadis yang dikeluarkan Imam Muslim dalam sahihnya, Ibnu Sa'ad dalam tabaqatnya, dari beberapa jalan dari Hammad bin Salamah, dari Thabit al-Bunani, dari Anas bin Malik. An ahlal Yaman lamma qadimu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam sa'aluh an yab'atha ma'ahum rajulan yu'allimuhumus sunnata wal Islam. Qala fa akhadha bi yadi Abi Ubaidah ibn al-Jarrah faqala hadha aminu hadhil ummah, yakni Abu Ubaidah ibn al-Jarrah. Anas bin Malik berkata bahwa penduduk Yaman ketika datang kepada Rasulullah SAW, mereka minta kepada Rasulullah untuk mengutus seseorang yang akan mengajarkan mereka sunnah dan Islam. Maka kemudian Rasulullah pun memegang tangannya Abu Ubaidah ibn al-Jarrah. Lalu Rasulullah bersabda, "Hada aminu hadil ummah." Ini kepercayaan umat ini. Siapa itu? Abu Ubaidah ibn al-Jarrah. Ikhwatul Islam, azakumullah, hadis ini menunjukkan yang pertama, keutamaan Abu Ubaidah ibn al-Jarrah, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menggelari beliau sebagai amin hadil ummah. Ya. Orang yang sangat amanah. Amin itu orang yang sangat amanah. Ya, Abu Ubaidah ibn al-Jarrah, orang yang sangat amanah. Ini menunjukkan betapa tingginya kedudukan amanah dalam Islam ya akhwal Islam. Iya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam pun digelari dengan apa? Al-Amin. Artinya yang sangat amanah. Ternyata Abu Ubaidah ibn al-Jarrah yang menggelarinya Rasulullah langsung. Amin hadil ummah. Masya Allah. Umat Islam, azakumullah. Di sini juga kita ambil faedah yang kedua, akhi, yaitu dianjurkan seorang imam mengirim orang-orang yang akan mengajarkan manusia tentang Islam dan Sunnah. Dan tentunya yang dikirim ini orang-orang yang betul-betul kuat keilmuannya ya. Makanya Rasulullah SAW ketika mengutus orang-orang menjadi da'i, nggak sembarangan yang dipilih. Yang dipilih ke Yaman siapa saja? Ada 3 sahabat yang saling bergantian. Ya. Yaitu Mu'adz bin Jabal. Mu'adz bin Jabal juga pernah dikirim oleh Rasulullah ke Yaman. Dan Mu'adz bin Jabal tahu sendiri bagaimana keilmuan dan kefaqihannya. Sampai-sampai Rasulullah mengatakan Mu'adz bin Jabal nanti pada hari kiamat itu di depan para ulama sejauh mata memandang. Siapa lagi yang dikirim ke Yaman? Abu Musa al-Ash'ari. Abu Musa termasuk ulamanya sahabat. Ya, kealimannya diakui. Siapa lagi di antaranya ini? Abu Ubaidah ibn al-Jarrah. Ternyata orang-orang yang diutus oleh Rasul SAW itu orang-orang yang memang alim. Ya. Makanya penting juga di negeri kita ini terkadang sangat sedikit ya yang namanya dai-dai itu, masya Allah. Ya. Kalau dikirim dai-dai ke daerah-daerah, mereka berdakwah di sana. Ya. Tentunya dai-dai yang memang kuat keilmuannya, setelah tentunya dibekali dulu dengan ilmu-ilmu yang memadai untuk berdakwah di daerah-daerah.
Ya, itu sangat sangat penting sekali akal Islam azakumullah. Hadis ini juga kita ambil faedah yang kedua, yang ketiga, bahwa khobar ahad itu hujah. Khobar ahad itu hujah. Tahu nggak khobar ahad? Khobar ahad itu kebalikan khobar mutawatir. Tahu nggak mutawatir? Juga. Mutawatir itu ya, disebut hadis mutawatir apabila memenuhi 4 syarat. Yang pertama, diriwayatkan oleh perawi yang banyak. Yang kedua, jumlah yang banyak ini harus ada pada setiap tingkatan sanad. Misalnya di sahabatnya 10, tabi'innya 10, tabi'ut tabi'innya 20. Ya. Yang ketiga, secara kebiasaan mustahil mereka bersepakat di atas kesesatan. Mereka bersepakat di atas kedustaan, nggak mungkin. Kenapa? Karena orang-orangnya jujur semua. Jadi contoh misalnya, kalau antum pergi ke Semarang, nah di Semarang antum ketemu orangnya jujur, soleh, ya rajin ibadah, kuat hafalannya. Terus dia mengabarkan ke antum begini, kemarin hari Senin terjadi kebakaran di Senayan misalnya. Terus antum pergi dari Semarang ke Surabaya. Di Surabaya antum ketemu juga orang soleh, orang masya Allah, gak mungkin dia dusta deh, terpercaya. Terus dia memberikan kabar yang sama. Kemarin hari Senin terjadi kebakaran di Senayan misalnya gitu kan. Kok bisa ya? Pengabaran dua orang ini kok bisa sama gitu. Padahal mungkin dua orang ini tidak pernah ketemu gitu kan. Kira-kira gimana, Pak? Dan dua-duanya soleh, dua-duanya orang-orang yang bertakwa, orang yang nggak pernah berdusta. Kira-kira rasanya gimana, Pak? Hah? Yakin nggak, Pak? Oh iya, di Semarang misalnya orangnya soleh juga, yang ini juga. Terus pergi lagi ke Bali, ketemu orang soleh lagi. Ternyata kabarnya sama juga. Pergi lagi ke Lombok, ketemu orang soleh juga, kabarnya sama juga. Kira-kira menghasilkan keyakinan nggak? Nah itu namanya mutawatir. Ya. Syarat yang keempat hadis mutawatir adalah yaitu tidak diriwayatkan hadis tersebut dengan panca indera, seperti aku melihat, aku mendengar, aku meraba dan yang lainnya. Nah ini namanya hadis apa? Hadis mutawatir. Jadi hadis mutawatir itu apabila memenuhi berapa syarat? 4. Nah kalau ternyata tidak terpenuhi salah satunya, disebut dengan hadis ahad. Duduknya jangan gender gitu. Ya, ada penuntut ilmu nggak boleh seperti itu. Ya, nanti lama-lama ngantuk antum. Nah kalau ternyata 4 syarat ini tidak terpenuhi, maka ini disebut dengan hadis apa? Hadis ahad. Jadi hadis ahad itu adalah yang diriwayatkan oleh jumlah 1 atau 2 atau 3, ya, dan tidak sampai kepada derajat mutawatir. Sebagian firqah Islam menolak hadis ahad. Mereka adalah Mu'tazilah dan Asy'ariyah. Adapun Mu'tazilah, mereka menolak hadis ahad sama sekali. Pokoknya selama hadis itu ahad ditolak, baik dalam masalah akidah maupun masalah hukum. Alasannya katanya karena jumlah 1, 2, 3 ada kemungkinan salah. Ada kemungkinan apa? Salah. Iya. Karena ada kemungkinan salah, jadi meragukan kata mereka. Sementara kalau mutawatir, yakin, itu menghasilkan keyakinan. Oh yakin ini benar. Sehingga akhirnya mereka mengatakan hadis ahad gak perlu diterima. Sementara Asy'ariyah berpendapat hadis ahad itu diterima dalam masalah hukum saja. Dalam masalah akidah gak diterima. Iya. Alasannya apa katanya? Karena akidah itu artinya keyakinan. Akidah tahu kan?
Akidah itu keyakinan. Sedangkan sesuatu yang yakin tidak boleh ditetapkan oleh hanya sebatas dugaan kuat. Karena menurut mereka hadis ahad itu hanya menghasilkan dugaan kuat, tidak sampai kepada derajat yakin katanya. Maka bagaimana kita hendak menetapkan sesuatu yang yakin dengan sesuatu yang sifatnya dugaan kuat? Itu nggak mungkin secara akal, kata dia. Akhirnya mereka menolak hadis ahad dalam masalah akidah. Adapun dalam masalah hukum mereka terima. Akhirnya apa yang terjadi, Pak? Mereka menolak. Ini ya, tapi tidak semua Asy'ariyah punya keyakinan yang sama seperti ini, Pak. Sebagian saja. Ya, di Indonesia juga banyak ada satu firqah yang menolak hadis ahad. Sehingga akhirnya mereka menolak apa? Menolak adab kubur. Katanya hadisnya ahad. Menolak Dajjal, katanya menurut mereka hadisnya ahad. Menolak banyak keyakinan-keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan klaim katanya hadisnya ahad. Subhanallah, ya akhal Islam, azakumullah wa iyyakum. Kita katakan pertama, pendapat kamu menolak hadis ahad baik secara mutlak maupun dalam masalah akidah tidak didukung oleh dalil. Hai Mu'tazilah, hai Asy'ariyah dan sebagian Asy'ariyah dan ya orang-orang yang menolak hadis ahad. Kamu punya keyakinan kan? Keyakinan kamu adalah hadis ahad ditolak dalam masalah akidah dan hukum. Itu keyakinan kamu? Baik, berarti itu akidah bukan? Nah, kalau itu akidah kamu, tolong tetapkan dengan hadis mutawatir. Ada enggak dalam ayat atau hadis mutawatir yang menunjukkan kepada keyakinan kamu bahwa hadis ahad harus ditolak dalam masalah ya akidah ataupun dalam masalah hukum? Sampai detik ini mereka enggak bisa bawain dalil, Pak. Justru ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis Nabi menunjukkan hadis ahad diterima dan harus diyakini. Allah mengatakan misalnya apa? Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalah. Hai orang-orang yang beriman, apabila datang kepada kamu orang fasik membawa berita, maka periksa dengan teliti. Kata Imam Al-Qurtubi, di sini Allah menyuruh apabila yang datang membawa berita itu orang fasik, berarti harus diteliti. Ini menunjukkan, kata Imam Al-Qurtubi, kalau orangnya tidak fasik, tidak perlu diteliti. Kenapa? Karena dia dipercaya, thiqah. Makanya yang perlu diteliti itu siapa? Yang fasik saja. Adapun yang tidak fasik, dia meninggalkan maksiat, dia menaati Allah, dia orang yang terpercaya, maka kata Imam Al-Qurtubi seperti ini tidak perlu diperiksa, tidak perlu diperiksa. Kenapa? Karena dia orangnya insya Allah bisa dipercaya. Ya. Demikian pula ayat-ayat Al-Quran, Pak, dipenuhi dengan hujah-hujah yang menunjukkan bahwa hadis ahad itu hujah. Di antara surat At-Taubah. Allah mengatakan wa makanal mu'minuna liyanfiru kafah, dan tidaklah kaum mukminin berhak selayaknya untuk pergi ke medan perang semuanya. Falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifah liyatafaqahu fid din waliyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Maka hendaklah di antara mereka ta'ifah yang memperdalam ilmu agama agar mereka memberikan peringatan kepada kaumnya ketika mereka kembali. Di sini Allah mengatakan hendaklah di antara mereka ada ta'ifah yang menuntut ilmu agama, dan kata ta'ifah itu masuk padanya satu orang. Untuk apa? Kemudian memberikan peringatan. Berarti walaupun satu orang memberikan peringatan diterima. Nah, ya. Kalaulah kabar ahad ditolak, Rasulullah tidak akan mengirim Mu'adz bin Jabal sendirian, Pak. Rasulullah tidak akan mengirim Abu Ubaidah bin Jarrah sendirian, Pak. Rasulullah SAW tidak akan mengirim siapa? Abu Musa al-Asy'ari ke Yaman sendirian, Pak. Ya. Justru Rasulullah mengirimkan para sahabat ke kabilah-kabilah sendirian untuk berdakwah.
Itu kan menunjukkan tegak hujah atas mereka. Tapi apa kata mereka di zaman sekarang? Oh, hadis-hadis itu menunjukkan bolehnya menerima hadis ahad, tapi tidak menunjukkan bolehnya meyakini. Loh, kok aneh? Boleh menerima tapi tidak boleh diyakini. Nah sekarang kalau misalnya Mu'adz bin Jabal berdakwah di penduduk Yaman, berarti boleh menerima saja tapi nggak boleh meyakini. Loh, munafik dong. Gimana ini? Ini pemahaman siapa gitu loh. Makanya akhi, yang namanya hukum dan akidah itu nggak bisa dipisahin, akhi. Contoh hukum misalnya apa? Salat. Apa hukum takbiratul ihram? Hukumnya apa? Wajib. Antum wajib meyakini nggak itu hukumnya wajib? Berarti ada akidahnya nggak? Oh iya. Apa hukumnya berdoa Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Apa hukumnya tuh? Sunnah. Baik. Sahih hadisnya, sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, sekarang kita katakan kepada orang yang menolak hadis ahad dalam masalah akidah, tapi menerima hadis ahad dalam masalah hukum. Kita katakan kepada mereka gini, menurut kamu azab kubur ada? Nggak ada. Kenapa? Hadisnya ahad. Baik. Sekarang apa hukumnya berdoa Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Ini hukum loh. Saya tidak bertanya tentang akidah. Ini hukum. Kalau mereka berkata sunnah, baik. Apa maknanya aku berlindung dari azab kubur? Ya, saya terima itu ada azab kubur, tapi saya nggak yakin. Gimana dia terima tapi nggak yakin? Berarti Nabi itu berlindung dari sesuatu yang Rasulullah tidak yakini ada, begitu. Sehat nggak sih kamu? Ya, bingung saya. Masa Nabi berlindung, ya Allah aku berlindung dari azab kubur, tapi saya nggak yakin. Kan lucu, Pak. Ya. Kalau kita berlindung dari azab kubur karena kita yakin akan adanya azab kubur, ya akhwat Islam azakumullah wa iyyakum. Makanya ya orang-orang yang menolak hadis ahad dalam masalah akidah dan hukum ini wallah, atau dalam masalah akidah saja, ini telah menyimpang dari jalan kebenaran. Bahkan telah menyelisih ijma' kaum muslimin. Berapa banyak ulama yang telah menukil adanya ijma' ya seluruh kaum muslimin bahwa wajibnya menerima hadis ahad dalam masalah akidah maupun hukum, seperti Imam Al-Qurtubi, Al-Khatib Al-Baghdadi dalam kitab Al-Kifayah fi Ilmi Riwayah. Demikian pula Al-Hafidh Ibnu Abdul Bar dalam kitab At-Tamhid, Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani dan yang lainnya dari para ulama yang banyak di akhir Islam. Bahwa hadis ahad wajib dijadikan hujah dalam masalah akidah maupun hukum, ya akhwat Islam azakumullah wa iyyakum. Ya. Hadis ini juga kita ambil faidah yang keempat. Pentingnya belajar sunnah. Karena Nabi SAW mengutus Abu Ubaidah ibn Jarrah menjelaskan tentang sunnah. Dan mengajarkan sunnah itu penting, Pak, di zaman sekarang ini, Pak. Karena ya di zaman sekarang ini sunnah sudah banyak orang mau tinggalkan. Ya. Mengajarkan sunnah di zaman sekarang ini penting. Karena sudah mulai banyak juga pemikiran menolak hadis. Katanya cukup Al-Quran saja, nggak perlu hadis. Mengajarkan sunnah di zaman ini penting, Pak. Karena di zaman sekarang ini banyak yang tidak peduli hadisnya sahih apa dhaif. Udahlah, dhaif juga nggak apa-apa, yang penting hadis. Iya. Ada orang begitu katanya. Kamu tahu nggak nih hadisnya dhaif? Ya dhaif dia juga hadis. Iya. Ini orang nggak paham mana hadis yang bisa dijadikan dalil, mana hadis yang tidak bisa dijadikan apa? Dalil. Penting.
untuk kita ajarkan kepada orang. Ini loh yang harus dijadikan dalil itu yang sahih gini loh. Iya. Berapa banyak akhir di internet, kalau antum baca di internet, aduh ngeri deh. Ya, terkadang hadis palsu ditempelin di belakangnya HR Bukhari Muslim. Itu Pak Bukhari orang mana nggak tahu. Iya. Muslimnya yang mana nggak tahu. Iya, betul. Iya. Ada lagi yang menyebarkan hadis apa itu? Katanya malaikat maut setiap 21 menit sekali melihat wajah kita. Loh, hadisnya dari mana? Tidak ada asalnya sama sekali. Iya. Nah ini akhi azakumullah, kita perlu sekali untuk mentasfiyah dalam masalah hadis. Iya. Supaya umat ini kita ajari, cukupkan dengan hadis yang sahih. Buang hadis-hadis yang palsu, hadis yang lemah. Ya, karena hadis yang lemah itu tidak sama sekali tidak memberikan ilmu ya akhwal Islam azakumullah wa iyyakum. Hadis 1215. Hadis yang dikeluarkan Imam Muslim, Al-Bukhari dalam Al-Adabul Mufrad, Ibnu Sa'ad dalam At-Tabaqat. Dari jalan Abu Zubair, ia berkata, haddatsana Jabir bin Abdullah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dakhala ala ummi Sa'ib aw ummil Musayyib faqala ma laki ya ummas Sa'ib tuzaqziqin qalat al-humma la barakallahu fiha faqala tasubbil humma fa innaha tudhhib khataya bani Adam kama yudhibul kiru khabathal hadid. Jabir bin Abdullah berkata, Rasulullah SAW masuk ke Ummu Sa'ib atau Ummul Musayyib. Lalu Rasulullah bersabda, ada apa engkau hai Ummu Sa'ib? Engkau kelihatan menggigil begitu. Kata Ummu Sa'ib, panas hai Rasulullah. Ya, semoga Allah tidak memberkahi panas itu. Maksudnya penyakit demam, ya. Demam ya Rasulullah. Semoga Allah tidak berkahi penyakit demam itu. Apa kata Rasulullah? Kamu jangan mencaci maki demam. Karena demam itu bisa menghilangkan dan menggugurkan dosa-dosa anak Adam. Ya, sebagaimana saringan ya menghilangkan kotoran-kotoran besi. Bupan itu bisa menghilangkan kotoran-kotoran besi. Dan hadis ini kata Syekh Albani mempunyai penguat, diriwayatkan oleh Musa bin Ubaidah dari Alqamah bin Marthad dari Hafs bin Ubaidillah dari Abu Hurairah bahwa disebutkan demam di sisi Rasulullah SAW. Lalu ada seseorang yang mencaci maki demam, maka Nabi SAW melarang mencaci maki demam. Dikeluarkan Ibnu Majah, namun Musa bin Ubaidah ini dhaif. Dan hadis ini mempunyai dua syahid lain yang menaikkan dia semakin sahih. Wallahu a'lam. Hadis ini menunjukkan yang pertama, dianjurkan menjenguk orang sakit. Iya. Karena menjenguk orang sakit itu sangat dianjurkan dalam Islam, akhwat Islam azakumullah, dan pahalanya besar insyaallah. Iya. Hadis ini juga kita ambil faedah yang kedua, haramnya mencaci maki demam. Dan demikian pula mencaci maki penyakit nggak boleh. Iya. Kalau kita antum punya kena batuk, ini batuk bandel banget sih, kurang ajar kau. Nggak boleh. Ya. Kenapa? Karena penyakit buat orang muslim itu hakikatnya apa? Menggugurkan dosa. Ya. Jangan dicela, akhi. Tapi bersabarlah, mohon kepada Allah kesembuhan. Ya, minta kepada Allah kekuatan dan kesabaran dalam menghadapi penyakit-penyakit itu. Hadis ini juga menunjukkan, kita ambil faedah yang ketiga, akhwal Islam azakumullah, bahwa demam dan sejenisnya itu bisa menggugurkan dosa-dosa seorang muslim. Makanya enak Pak jadi orang muslim tuh Pak, ya. Dikasih demam,
gugur dosa. Dikasih sedih, gugur dosa. Dikasih capek, gugur dosa. Makanya kata Rasulullah apa? Ma min musibatin tusibul muslim mu'min syaukah fama fauqaha. Tidak ada satupun musibah yang menimpa seorang mukmin, baik itu duri atau lebih besar dari duri, illa kaffarallahu biha khataya, kecuali Allah gugurkan dengannya dosa-dosa. Rasul juga bersabda kepada Abu Bakar, ya Abu Bakar, ala satansab, ala satahzan, bukankah kamu pernah merasa lelah? Bukankah kamu pernah merasa sedih? Ya, kata Rasulullah, kesedihan, kelelahan, keletihan, itu semua bisa menggugurkan dosa-dosa seorang muslim. Ya, letih antum karena kerja cari nafkah, capek dorong gerobak, ya, capek di pabrik misalnya, letih, atau pulang jam 3 malam tuh ya shift 3, maka keletihan itu menggugurkan dosa. Alhamdulillah ya, selama keletihan itu bukan dalam rangka berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, alhamdulillah. Ya, makanya seorang mukmin tuh ya sangat mudah untuk menggugurkan dosa-dosanya. Alhamdulillah. Hadis 1216. Hadis yang dikeluarkan oleh Imam Malik, Muslim, Abu Daud, Nasa'i, Tirmidzi dan disahihkan oleh Tirmidzi. Ad-Darimi juga meriwayatkan, Ibnu Majah dan Ad-Daraqutni serta Imam Ahmad. Semuanya meriwayatkan dari Malik, ya, dari Abdullah bin Fadl, dari Nafi bin Jubair bin Mut'im, dari Ibnu Abbas secara marfu' bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, al-aim, ya, al-ayyim ahaqqu binafsiha min waliyiha. Janda lebih berhak untuk terhadap dirinya dari walinya. Wal bikru, dan perawan, tusta'dan fi nafsiha, harus dimintai izin pada dirinya. Wa idnuha somatuha, dan izinnya perawan itu biasanya diam. Kata Syekh Al-Albani rahimahullah, Ziyad bin Sa'ad dimutaba'ah dari Abdullah bin Fadl, dan dimutaba'ah juga oleh Ibnu Ishaq. Ia berkata, hadatsani Salih bin Kaisan dari Abdullah bin Fadl, dikeluarkan Ad-Daraqutni. Ya. Hadis ini kita ambil faidah ya akhwan Islam, bahwa janda, ya, dia sudah bisa memilih sendiri laki-laki yang mau melamar dia. Sebagian orang, Pak, ada yang memahami hadis ini dengan pemahaman yang salah. Ya, hadis ini dikatakan janda lebih berhak terhadap dirinya dari walinya. Oh, berarti janda itu boleh menikahkan dirinya sendiri. Jadi menurut mereka hadis ini menunjukkan janda boleh menikah walaupun tanpa wali. Dasarnya hadis ini bahwa janda itu lebih berhak terhadap dirinya dari walinya. Kata Syekh Abu Ishaq Al-Khuwaini, ini salah dalam pemahaman. Bukan itu yang dimaksud oleh hadis. Akan tetapi yang dimaksud oleh hadis ini artinya janda itu lebih bisa memilih siapa yang akan jadi calon suaminya. Karena dia sudah punya pengalaman masalahnya kalau janda itu. Iya. Bukan berarti kalau janda menikah tanpa wali sah, tidak. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la nikaha illa biwaliyin wa syahidai adlin. Tidak sah nikah tanpa wali dan tanpa dua saksi. Ini hadis berlaku baik untuk janda maupun perawan. Maka baik janda maupun perawan wajib dengan wali ketika nikah. Iya. Jadi maksud hadis ini tadi ya, bahwa janda itu lebih bisa memilih siapa laki-laki yang akan yang dia inginkan. Dalam satu riwayat yang lain, janda itu ya tu'rib an nafsiha, dia bisa mengungkapkan dia mau apa enggak. Ya. Hadis ini kita ambil faidah ya akhi,
Yang pertama, wajibnya minta izin kepada anak wanita yang masih perawan untuk dinikahkan. Memang terjadi ikhtilaf para ulama, boleh nggak sih kalau bapak menikahkan anak wanitanya dengan laki-laki tanpa sepengetahuan anak wanita tersebut? Tahu-tahu udah dinikahin aja, tahu-tahu bapaknya sudah datang, nih bapak sudah nikahkan kamu sama cowok ini nih, laki-laki ini suami kamu. Loh, kapan akadnya pak? Kemarin. Kok saya nggak diberitahu? Udah, terima aja lah. Yang seperti ini kata para ulama, kalau ternyata ada bapak yang melakukan seperti ini boleh saja. Tapi kalau ternyata si perempuan yang nggak ridho, maka batal pernikahannya. Sebagaimana dalam riwayat Abu Daud, ada seorang wanita datang kepada Rasulullah dan berkata, "Hei Rasulullah, ayahku memaksaku untuk menikah dengan laki-laki pilihannya." Maka Rasulullah menyerahkan kepada wanita ini antara membatalkan pernikahan atau melanjutkan pernikahan. Maka wanita ini berkata, "Ya, saya tidak akan batalkan hai Rasulullah, akan tetapi supaya orang tahu bahwa wanita pun punya hak." Iya. Makanya ya akhi, ya dalam Islam tuh nggak boleh main paksa-paksa aja. Pokoknya kamu harus nikah dengan cowok ini orang kaya nih, itu orang kere. Ya, kayak Siti Nurbaya. Nah ini akal Islam. Hadis ini juga menunjukkan, kita ambil faidah bahwa seorang wanita, sifat mereka yang paling utama hendaknya punya rasa malu, terutama perawan. Karena Nabi mengatakan, dan perawan itu diminta izin pada dirinya, dan izinnya dengan diam. Karena di zaman sahabat itu perawan tuh dipingit pak, dan mereka tuh malunya minta ampun. Ya, kalau mereka ditawarkan laki-laki dan mereka mau, diem. Kalau diem tandanya mau, kalau di zaman dulu. Kalau di zaman sekarang beda. Ya, perawan sekarang udah setengah janda pak. Ya, mau nggak? Oh mau. Ya. Padahal di zaman dahulu, ya mau untuk mengatakan mau itu tabu rasanya, malu buat mereka, makanya diam. Ya, makanya Nabi mengatakan izinnya itu diam. Berarti izinnya perawan itu diam. Kalau diamnya janda belum tentu, sebab janda sudah disebutkan tadi dia sudah bisa untuk memilih sendiri. Maka janda itu harus mengatakan iya atau tidak dengan mulutnya. Iya. Nah, itu jadi dibedakan antara janda dengan perawan. Ya akhul Islam, azakumullah wa iyyakum. Hadis 1217. Hadis yang dikeluarkan oleh Ad-Dainawari dalam Al-Mujalasah dan Baihaqi dalam Syu'abul Iman, Adhiya dalam Al-Mukhtarah, dari Ibrahim bin Hamzah Az-Zubairi, ia berkata, haddatsana Abdul Aziz bin Muhammad dari Humaid dari Al-Hasan dari Anas secara marfu bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Man nasara akhahu bil ghaibi nasarahu Allahu fid dunya wal akhirah." Siapa yang membela saudaranya dari kejauhan, maka Allah akan bela ia di dunia dan akhirat. Ad-Daraqutni berkata, Yunus bin Ubaid menyelisihi hadis tersebut, di mana ia meriwayatkan dari Al Hasan dari Imran bin Husain. Syekh Albani berkata demikian yang dikatakan Al-Baihaqi juga, di mana Al-Baihaqi menyebutkan itu dari Yunus dari Al Hasan dari Imran secara mauquf. Kemudian ia berkata, diriwayatkan dari Yunus dengan sanad yang marfu juga. Kemudian ia meriwayatkan dari dua jalan dari Yunus secara marfu.
Syekh Albani berkata perawinya semuanya thiqat, perawi Bukhari dan Muslim kecuali Hasan Al-Basri, dia seorang mudallis dan dia sudah mu'an'in, yaitu meriwayatkan dengan an. Dan mudallis itu ya, kalau meriwayatkan dengan an itu tidak diterima. Waqad wajadtu law syahidan min hadits Ismail bin Muslim an Muhammad bin Al-Munkadir wa Abi Zubair an Jabir marfu'an, dan aku mendapatkan penguat dari hadis Ismail bin Muslim dari Muhammad bin Al-Munkadir dan Abu Zubair dari Jabir secara marfu. Dan Ismail bin Muslim ini lemah dari sisi hafalannya, namun dia bisa mengangkat derajat hadis tersebut. Wallahu a'lam. Hadis ini menunjukkan ya akhwan Islam, wajibnya membela teman kita dari kejauhan. Maksudnya gimana sih Pak? Siapa yang membela saudaranya di kejauhan, Allah akan bela ia di dunia dan akhirat. Maksudnya gini, kalau ada orang menggibah ya teman kita di depan kita, iya, digibah tuh si fulan tuh begini, dan kita tahu teman kita tuh orangnya soleh, kemudian kita bela, kata siapa ya akhi antum ittaqillah fi nafsik, dia orangnya soleh, iya, antum menggibah wallah, antum jelek-jelekan dia, apa antum tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, bela dia. Maka siapa yang membela saudaranya ya dari kejauhan seperti itu, Allah akan bela di dunia dan akhirat. Bahkan dalam satu riwayat yang lain ya, siapa yang saudaranya digibah kemudian dia tidak membelanya, maka Allah tidak akan membelanya dia di hari dia sangat butuh pertolongan. Allah tidak akan bela dia. Makanya bela akhi ya. Kalau misalnya ternyata yang dia gibah benar, memang ada aib tersebut ada pada saudara kita tersebut, maka yang kita lakukan apa? Mengingkari gibahnya dia. Ya, kamu sudah menggibah, ya akhi, dosa gibah itu besar akhi. Ittaqillah. Allah mengatakan bahwa gibah itu sama dengan makan ya bangkai saudara sendiri. Udahlah, enggak usahlah menjelek-jelekan dia. Oh juga setiap kita punya kejelekan. Saya, kamu juga punya kejelekan. Ngapain sih mikirin kejelekan orang? Udahlah, yang penting kita mikirin kejelekan sendiri-sendiri deh. Kita nggak tahu, mungkin dia sudah taubat, mungkin dia sudah memperbaiki diri dan yang lainnya. Ngapain yang kita menjelek-jelekan? Itu kadang kerjaan kita ya di Facebook suka nyinyirin orang aja, ya. Nah, kalau kita membela saudara kita yang dinyinyirin di Facebook, enggak masuk dalam hadis ini, tidak masuk. Kalau memang saudara kita memang orang soleh, orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, kita nasihati orang yang suka nyinyir itu ya, yang suka menyindir itu. Allahu a'lam. Udah bunyi itu tuh. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Apakah kesedihan karena punya hutang itu menggugurkan dosa? Iya. Sedih karena punya hutang, sedih karena ya ditinggal mati anak dan yang lainnya, sama. Pokoknya semua kesedihan yang menimpa setiap muslim itu pasti menggugurkan dosa. Apa ada amalan yang bisa diamalkan agar hutangnya bisa dibayar? Yang pertama, cari duit, Pak. Sekarang ya kalau nggak cari duit gimana mau bisa bayar utang gitu kan. Yang kedua, berdoa, minta. Adalah Rasulullah SAW setiap sebelum salam berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal ma'tham wal maghram. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari hutang dan dosa. Ya, dari dosa dan hutang. Maka ya kita berdoa juga seperti yang Rasulullah SAW ajarkan, Allahumma qfini bihalalika an haramik. Ya, itu di antara doa-doa yang diajarkan oleh Nabi SAW.
apakah dibenarkan untuk kita kerja malam shift 3? Apakah tidak tabrakan dengan Al-Quran surat yang artinya tidak kujadikan malam untuk selimut atau istirahatmu dan siang untuk mencari nafkahmu? Ya kalau peraturan perusahaannya suruh shift 3 gimana? Antum mau bantah dengan ayat ini ke perusahaan, Pak, saya nggak mau shift 3, ini ada ayatnya gitu. Ya silakan aja kalau mau dikeluarin gitu. Ya kalau memang itu sifatnya kebutuhan, antum butuh cari duit dan ternyata di tempat kerja diberlakukan jam shift 3, jam malam. Memang secara kesehatan tidak sesuai gitu loh. Sebab Allah menjadikan malam untuk istirahat, siang untuk mencari nafkah. Maka kalau malam itu malah jadi untuk cari nafkah, siang buat tidur, pasti ya, karena itu menyelisih sunatullah, menyelisih peraturan Allah dalam artian peraturan yang sifatnya kauniyah, bukan syariah ya. Maka badan kita pun error biasanya, Pak. Makanya lihat saja orang yang selalu ya bangun malam untuk kerjanya di waktu malam aja. Mungkin di waktu mudanya sih belum kerasa, tapi nanti sudah mulai tua udah kerasa tuh, Pak. Ya, sakit-sakitan, diabetes dan yang lainnya. Kenapa? Karena memang tidak pola hidupnya tidak sesuai dengan yang telah Allah Subhanahu wa taala fitrahkan di atasnya. Ketika sholat 2 rakaat, tahiyat akhirnya iftirash apa tawarruk ya? Ikhtilaf para ulama. Saya lebih condong kepada pendapat kalau 2 rakaat untuk iftirash saja. Berdasarkan hadis Aisyah, wa kana Rasulullah SAW idza jalasa fi raka'ataini yaqulu at-tahiyyah wa kana yansibu rijlihul yumna wa yajlisu ala rijlihil yusra. Allah Nabi SAW di setiap 2 rakaat beliau tahiyat dan beliau duduknya iftirash. Demikian pula dalam hadis Malik bin Huwairits bahwa Nabi SAW pernah sholat 2 rakaat dan duduknya iftirash. Allahu a'lam. Apa hukum orang tua menjodohkan anak laki-laki, sedang anak laki-laki tidak mau dijodohkan? Anak perempuan aja nggak boleh, apalagi anak laki. Karena laki-laki bisa menikahkan dirinya tanpa wali, Pak. Kalau misalnya antum mau menikahi akhwat, sementara emak pilihannya yang ini, tapi antum nggak suka akhwat itu, nggak mau, wah, saya mau yang ini, emaknya nggak mau yang itu, akhirnya antum diam-diam nikah sama dia. Sah nggak? Sah. Karena laki-laki itu tidak disyaratkan harus izin wali. Kalau dia menikah, ya udah menikah. Beda dengan perempuan. Kalau perempuan harus izin wali. Iya, harus. Menyemir rambut dengan warna coklat boleh. Yang dilarang kan cuma warna hitam. Iya. Yang dilarang oleh Nabi itu hanya warna hitam. Adapun warna coklat itu boleh. Apakah ke WC harus pakai penutup kepala? Nggak ada dalilnya. Justru yang sangat dianjurkan untuk selalu pakai penutup kepala itu waktu sholat. Penutup kepala maksudnya peci gitu ya, sorban. Sampai kata Syekh Albani rahimahullah, tidak pernah dinukil bahwa Nabi SAW sholat dalam keadaan hasirur ra's, dalam keadaan kepalanya tidak memakai penutup, kecuali dalam riwayat-riwayat yang lemah. Jadi Nabi itu kalau sholat seringnya memakai penutup kepala, ya, peci ke apa ke. Makanya kalau ada orang yang sholatnya selalu tidak pakai penutup kepala, ini tidak sesuai dengan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Iya. Adapun ke WC ya nggak masalah, dibuka penutup kepalanya. Ya. Ustaz, mohon penjelasan bahwa Allah Subhanahu wa taala akan menghancurkan pahala seorang yang sebesar gunung Uhud. Apa sebabnya ya Ustaz ya?
Itu yang di dalam riwayat Abu Daud itu ya, kata Rasulullah ada orang yang datang membawa pahala sebesar gunung-gunung Tuhama. Lalu kemudian Allah hancur leburkan. Kemudian ketika ditanya siapa mereka ya Rasulullah, kata Rasulullah mereka itu orang-orang yang apabila bersendirian dengan keharaman Allah, dia berani melanggarnya. Jadi kalau di depan orang kelihatan takwa gitu, tapi ketika sendirian, dia menjadi orang yang tidak takut sama Allah. Itu ya, hadis itu sahih dari Abu Daud. Bolehkah berkunjung ke negeri yang penduduknya mayoritas non-muslim dalam rangka studi tour? Ini studi tour maksudnya apa sih? Apa yang dipelajari? Maslahat apa tidak? Manfaat apa tidak? Ya. Kemudian di sana juga kita terhindar dari fitnah apa tidak? Coba kita perhatikan deh. Kita pergi misalnya ke suatu tempat yang di situ mayoritas non-muslim. Tapi dalam rangka untuk penelitian, ya silakan saja kalau memang dibutuhkan. Ya, selama itu ada hajat dibutuhkan silahkan. Tapi dengan syaratnya yang selama kita di sana kita tidak terkena fitnah. Karena kan terkadang yang di situ penduduknya non muslim itu ya kebanyakan ya pasti fitnah merajalela di sana, Pak. Entah itu fitnah perempuan, fitnah syirik dan yang lainnya. Maka kira-kira kita bisa aman nggak dari fitnah? Ya ketika selama kita di sana itu. Ya ini juga harus kita pertimbangkan karena keselamatan akidah itu segala-galanya bagi seorang muslim ya akal Islam azakumullah wa iyyakum. Bagaimana maksudnya bahwa seseorang tidak akan masuk surga kalau surga di dunia saja belum merasakan? Ada itu perkataan Ibnu Qayyim. Ibnu Qayyim mengatakan inna fid dunya jannah man yadkhulha lan yadkhul jannatal akhirah. Di dunia ini ada sebuah surga. Siapa yang tidak pernah merasakan surga dunia ini, dia tidak akan merasakan surganya akhirat. Apa itu? Yaitu mengenal Allah Subhanahu wa taala, ma'rifatullah. Ya. Maka orang yang enggak kenal Allah, akhirnya mereka kufur kepada Allah, dia tidak akan mendapatkan surganya akhirat. Karena memang mengenal Allah itu kelezatan bagi seorang hamba. Itu surga dunia kata Ibnu Qayyim rahimahullah ya. Apakah lebih baik letih menghafal Quran atau letih mencari nafkah ya Ustaz? Tergantung. Kalau antum cari nafkah untuk anak istri wajib. Sementara menghafal Quran tidak wajib. Tentu letih karena melakukan yang wajib lebih utama daripada letih dalam melakukan yang sunnah. Tapi kalau antum belum punya tanggungan, ya, antum cari nafkah tapi bukan untuk menanggung siapa-siapa, cuma kerja aja, duit ada, alhamdulillah buat makan sehari-hari, maka tentu ya dilihat, ya. Kalau antum misalnya letih untuk menghafal Quran dan antum bisa mencari nafkah sambilan begitu, tentu itu lebih utama tentunya ya. Kita lihat keadaannya ya Islam azakumullah wa iyyakum. Apa benar katanya Nabi Isa menghidupkan Sam bin Nuh? Ini riwayat Israiliyat, Pak. Yang jelas memang Nabi Isa itu diberikan oleh Allah kemampuan untuk menghidupkan orang yang mati dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Iya. Dan riwayat-riwayat Israiliyat itu kata Rasulullah tidak boleh didustakan, tidak boleh dibenarkan. Udah biarin aja ngambang gitu. Kecuali kalau memang dalam Al-Qur'an dibenarkan atau hadis, atau dalam Al-Qur'an dan hadis didustakan, harus kita dustakan. Ya, makanya kata Rasulullah la hadithu an bani Israil wala haraj. La tukadzibuhum wala tusaddiquhum. Silakan bercerita dari Bani Israel, tapi kamu jangan mendustakan, jangan juga membenarkan kata Rasulullah SAW. Ya, itu sikap kita terhadap kisah-kisah Israiliyat ya. Dan kisah-kisah Israiliyat itu banyak ya, tersebar terutama dalam kitab-kitab tafsir ya. Ya.
Ada pertanyaan, beberapa pertanyaan tentang BPJS, tanyain aja deh ke Ustadz Erwandi. Ustadz, kalau sudah bersiwak tapi mulut tetap bau, Ustadz. Ya, apalagi ketika sedang berpuasa. Maka yang seperti ini dimaafkan namanya Pak. Tapi masalahnya malaikatnya tetap dekat nggak ya? Nggak tahu. Ya, nggak tahu. Kalau bau mulutnya orang berpuasa, ya itu memang berasal dari perut. Maka pada waktu itu wallahu a'lam, karena itu bau mulutnya dalam kebaikan dan di jalan Allah, ya tetap malaikat akan mendekat. Iya. Tapi kalau untuk selain itu saya nggak tahu. Tolong dijelaskan tentang perawan setengah janda, Ustaz. Jadi gini maksud saya. Jadi perawan-perawan di zaman Rasul tuh pemalu banget gitu kan. Sehingga untuk mengatakan mau itu nggak malu gitu, nggak ya akhirnya mereka diemnya itu menunjukkan kepada setuju. Biasanya yang mengatakan saya mau itu janda di zaman siapa? Zaman Rasul. Nah di zaman sekarang perawan kayak janda, ya mau gitu kan. Berarti kan makanya saya bilang tadi ya zaman sekarang perawan setengah janda. Kenapa? Karena dia perawan tapi sifatnya kayak janda, maksudnya begitu. Ya. Itu maksudnya akhwat. Baik, saya kira cukup. Subhanallahi wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.